I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maharani dengan NIM 201240193. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya Fikih 3 Munakahat dan Mawaris yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Dengan judul materi saya syarat nikah, rukun nikah, dan khitbah. Baiklah, sebelum memasuki kepada syarat nikah, rukun nikah, dan khitbah, apa itu pernikahan? Nah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, selanjutnya, apa saja rukun nikah? Yang pertama, laki-laki yang memenuhi syarat. Terus yang kedua ada perempuan yang tidak terhalang oleh syar'i. Yang ketiga ada wali nikah, ayah kandung atau pengganti yang sah. Yang keempat ada 2 orang saksi, laki-laki dewasa, baligh dan adil. Dan yang terakhir ada ijab dan qabul, ucapan serah terima dalam akad nikah. Nah, selanjutnya ada syarat nikah. Apa saja syarat nikah bagi seorang suami? Yang pertama, muslim beragama Islam. Yang kedua ada laki-laki yang jelas identitas dan gendernya. Terus yang ketiga ada bukan mahram, tidak ada hubungan darah ataupun persusuan. Nah, yang keempat ada identitasnya jelas, orangnya nyata. Nah, yang kelima ada bukan dalam keadaan ihram, dan yang terakhir tanpa paksaan. Nah, itu syarat bagi calon suami ya. Nah, yang kedua ada syarat bagi calon istri. Syarat bagi calon istri yang pertama, muslimah beragama Islam, perempuan jelas identitas gendernya. Yang ketiga, bukan mahram, tidak memiliki hubungan darah ataupun persusuan. Yang kelima, tidak dalam ikatan pernikahan, tidak sedang menjadi istri orang lain. Yang keenam, bukan dalam masa iddah. Yang ketujuh, bukan dalam keadaan ihram. Nah, terus ada juga syarat bagi wali dan saksi. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, muslim. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, waras akalnya. Yang kelima, adil, tidak fasik. Yang terakhir, tidak dipaksa dan tidak sedang dalam keadaan ihram. Nah, terus syarat saksinya, yang pertama 2 orang laki-laki, yang kedua muslim, baligh dan berakal. Nah, yang terakhir melihat dan mendengar serta mengerti apa yang dimaksud dengan akad nikah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah itu definisinya menyampaikan maksud dari seseorang laki-laki kepada seseorang wanita untuk menikahinya secara baik, langsung maupun perantara. Nah, tujuannya yaitu untuk masa perkenalan keluarga ataupun bisa dibilang kayak ta'aruf gitu. Nah, memberi kepastian dan komitmen awal sebelum akad nikah. Nah, hukumnya sunnah dianjurkan sebelum melangsungkan pernikahan. Nah, selanjutnya apa syarat untuk melakukan khitbah? Nah, syarat untuk melakukan khitbah ini ada 2, yaitu syarat mutasinah ataupun anjuran. Yang kedua ada syarat lazimah ataupun wajib yang dipenuhi. Yang pertama, untuk syarat mutasinah, sejodoh ataupun kafaah memiliki kesetaraan ekonomi, rupa, dan kedudukan. Contohnya seperti itu. Nah, yang kedua, penyayang dan subur, memiliki sifat kasih sayang dan potensi memiliki keturunan. Nah, yang ketiga, bukan kerabat dekat.
ataupun bukan kerabat dekat. Nah, yang terakhir, saling mengenal. Nah, selanjutnya ada syarat lazimah. Syarat lazimah yaitu bebas dari lamaran orang lain, perempuan sedang tidak proses dilamar oleh orang lain, tidak dalam masa iddah, terutama talak roji, boleh dinikahi, perempuan tersebut bukan termasuk mahram bagi laki-laki yang melamar. Nah, itu tadi syarat-syarat untuk melakukan khitbah. Nah, kesimpulannya, pernikahan merupakan ikatan suci yang mengintegrasikan aspek spiritual dan hukum untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan demi membangun keluarga yang harmonis. Proses ini idealnya diawali dengan khitbah sebagai bentuk komitmen awal yang harus dilakukan dengan memperhatikan etika serta batasan syariat, terutama memastikan bahwa wanita yang dilamar tidak sedang dalam keadaan ikatan dengan pria lain. Keabsahan ikatan ini sepenuhnya bergantung pada terpenuhnya rukun nikah yang terjadi dari adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi, serta pengucap ijab kabul dalam satu majelis. Nah, terus seluruh rukun tersebut barulah dianggap sah apabila syarat-syarat teknis seperti kriteria, muslim, baligh, berakal, dan ketiadaan penghalang mahram telah terpenuhi. Nah, selain kepatuhan terhadap syariat, pernikahan di Indonesia juga melaraskan diri dengan ketentuan negara terkait batas usia minimal dan kelengkapan administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keutuhan rumah tangga di masa depan. I just had to let you know you're